Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa setiap opa oma yang saat ini sedang stay at home. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya yang setia. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah online Pioneer. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan untuk hadir dan menjamah setiap kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di sepanjang umur hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membawa hati kami. Kami akan membawa seluruh kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di tempat ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau ada bersama di
Apa kabar Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan? Salam jumpa kembali dalam ibadah lansia pionir. Baiklah Opa dan Oma, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh dipertemukan dalam ibadah lansia pionir ini Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk boleh memahami setiap firman yang ditaburkan pada hari ini. Sehingga kami bukan hanya saja sekedar mendengarkan, melainkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah tema. Menjadi kaum lansia yang berpikiran positif. Haleluya. Adapun landasan firman hari ini kita ambil di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan kebenaran firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan untuk firman yang luar biasa. Opa dan Oma yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini banyak sekali kita lihat hal-hal yang menjadi problema yang dialami oleh kaum lansia. Beberapa hal, contohnya Opa dan Oma banyak mengalami perubahan fisik. Kalau dulu ya waktu muda tentu ya gagah, cantik-cantik, sehat-sehat, kuat-kuat semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, tentu semua hal yang alami ini terjadi kelemahan secara fisik dan bahkan cenderung banyak penyakit. Dan problema apa lagi yang dialami? Yaitu kehilangan finansial. Kalau dulu Opa dan Oma merasa gagah punya pendapatan atau penghasilan sendiri, merasa senang, bangga, tetapi karena usia ya tentu tidak produktif lagi sehingga penghasilan gak ada. Akhirnya Opa dan Oma ya merasa bergantung pada orang lain, merasa kesepian dan merasa kehilangan oleh karena salah satu pasangan dipanggil Bapa di surga. Inilah problema-problema yang sering dan secara umum dihadapi oleh para lansia. Namun jangan takut Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Tetap berpikiran positif. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang beranggapan bahwa lansia adalah beban, baik itu bagi keluarga ataupun masyarakat. Tentu secara pribadi Opa dan Oma tidak mau bukan diperkatakan seperti itu? Ya, pasti. Saya juga kelak nanti akan menjadi tua, ya Opa dan Oma. Namun satu hal, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai pribadi, terutama Opa dan Oma saat ini, bagaimana rasanya supaya kita itu mau kuat, ya, mau terus berkarya, ya, dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga kita tidak dianggap oleh orang-orang sekitar itu sebagai beban. Nah, nanti kita akan lanjutkan Opa dan Oma ya, kuncinya nanti ada di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini, lansia ya sering bahkan disamakan dengan menjadi bayi lagi. Ya, Opa dan Oma, segala sesuatu diladeni, ya, perasaan menjadi sensitif,
hingga hari ini pun dianggap menyusahkan bagi keluarga, bahkan bagi orang lain, atau bahkan bagi diri sendiri. Mungkin bagi sendiri-sendiri itu merasa, aduh aku sebenarnya nggak mau merasa seperti ini, aku nggak mau, aku sebenarnya mau mandiri. Tetapi apa daya, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, ya Opa dan Oma. Nah, tetapi kita tidak bisa menghindari hal ini. Problema-problema lain yaitu kehilangan sukacita, merasa hampa, merasa terasing, dan bahkan merasa tidak dihargai. Adapun Opa dan Oma, penyebab kehilangan dari sukacita ini adalah semua bersumber dari pikiran. Nah, Opa dan Oma, firman Tuhan ya ada berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, demikian juga dalam pikiran kita. Kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang baik seperti dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 tadi, tentu itu akan memicu kehidupan kita untuk terus maju di dalam Tuhan, maju untuk berkarya dengan segala keterbatasan yang ada. Opa dan Oma, mari kita baca bersama-sama dalam Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Opa dan Oma, jika pikiran terbentuk hal yang buruk, maka yang keluar dalam diri kita pun akan buruk, sehingga akibatnya menyusahkan orang lain. Ini adalah bagian dari pikiran-pikiran negatif. Nah, tentu Opa dan Oma yang sudah kenal Tuhan, ya, yang melayani Tuhan, yang benar-benar mengalami hidup di dalam Tuhan, tentu tidak mau bukan dianggap hal seperti ini. Lalu langkah apa yang harus Opa dan Oma lakukan? Tuhan berkata hari ini sesuai tema kita, harus memiliki pikiran positif. Seperti di dalam firman-Nya tadi, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9, pikirkanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci dan yang sedap didengar, dan semua kebajikan. Itu Opa dan Oma yang Tuhan mau, yang tertanam di dalam hati dan pikiran Opa dan Oma. Semua tentu memiliki dampak yang positif, dampak yang baik bagi diri Opa dan Oma secara pribadi, bahkan bagi orang lain. Opa dan Oma yang dicintai Tuhan, untuk mengikuti ajaran dan teladan Kristus ini, tentu Opa dan Oma ya harus melakukan sesuatu hal, harus ada tindakan. Ya Opa dan Oma, sehingga walaupun mengalami banyak hal-hal, banyak masalah, tetapi jika ada damai sejahtera di dalam diri kita, maka pikiran kita akan tetap dijaga Tuhan. Pikiran Opa dan Oma tetap dijaga oleh Tuhan, sehingga kehidupan Opa dan Oma terus memancarkan berkat bagi setiap orang. Untuk itu Opa dan Oma di usia seperti saat ini sudah selayaknya Opa dan Oma ya bukan hanya menjaga makanan-makanan secara jasmani sehingga ya terhindarlah, kita paling tidak meminimalis segala sakit penyakit yang berbahaya. Ya, biasanya kan kalau sudah lansia itu paling tidak sakitnya kolesterol, diabetes, jantung, ya, asam urat dan lain sebagainya. Tetapi jika Oma menjalani kehidupan yang sehat dengan rajin berolahraga, ya, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi bukan berarti makanan yang mahal-mahal ya Opa Oma, tetapi makanan yang cukup teratur, ya. Lalu menjaga pikiran sehat bagaimana? Dengan cara berolahraga. Ya, terus apa lagi? Membaca kebenaran firman Tuhan, berkoram deo atau bersaat teduh, ya. Lalu supaya meminimalis kelupaan, Opa dan Oma rajin-rajin menelpon anak dan cucu, ya, mengabsen anak dan cucu, ya. Sehingga apa? Selain kita mengurangi segala kelupaan, ya, Opa dan Oma
memiliki sukacita. Oh, anakku, cucuku, semuanya baik-baik, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Ini adalah poin yang luar biasa buat opa dan oma, sehingga selalu merasa sukacita. Ada amin opa dan oma? Nah, opa dan oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dari poin-poin firman yang di atas, bagaimana kita harus berpikiran positif. Ada upah yang akan opa dan oma terima, yaitu hidup menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau. Hidup opa dan oma menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan opa dan oma adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ada amin opa dan oma yang dikasihi Tuhan Yesus? Nah, saya percaya hari ini opa dan oma mendapatkan berkat yang luar biasa. Berpikiran positif, ya, tentu damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus senantiasa tertanam dalam kehidupan opa dan oma, sehingga opa dan oma hari lepas hari semakin memiliki sukacita, memiliki segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh terpancar dalam kehidupan opa dan oma setiap hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kehidupan opa dan oma. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami, terutama buat opa dan oma. Tuhan memberikan mereka hati yang penuh sukacita, pikiran-pikiran yang positif, hidup yang memuliakan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kasih karuniamu selalu melimpah-limpah bagi setiap opa dan oma dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa opa oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.